Halo, 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 halo. Selamat malam, selamat malam. Wait. Ketemu lagi dengan anak tropis di sini. Bareng-bareng kita malam hari ini mau ngobrol bareng lagi, ngobat jauh. Dan malam hari ini kayaknya gua akan sendiri lagi, walaupun gak sendiri-sendiri amat. Tapi bakal ada teman ngobat lagi yang akan muncul nanti seperti biasa di episode kedua. Bakal muncul episode kedua. Sebelumnya informasi-informasi terkini yang dirangkum adalah Valentino Rossi kalah lagi. Dan buat semua yang suka dengan bola ya, udah mulai lagi rame nih ya. Wow, Liga Inggris sudah mulai lagi, sudah bisa ditonton-tonton lagi. Terus NBA akhirnya tadi kalau nggak salah, wait, siapa tadi yang menang? LA Lakers maju ke final ya setelah memenangi West Conference. Tinggal nungguin East Conference-nya antara Boston Celtics sama Miami, siapakah yang akan menang? Terus ada berita apa lagi di sini? Oh ternyata Valentino Rossi crash. Tadi crash ya, nggak sempat nonton soalnya. Jadi sekarang baru ngelihat update-nya di media. Ada sebuah media yang menyatakan bahwa vaksin COVID-19 yang dari Cina sudah dapat approval dari WHO. Moga-moga ini adalah suatu pertanda baik akan munculnya sesuatu yang bisa mengatasi virus-virus yang berjangkitan sekarang ini ya. Luar biasa loh, udah kemana-mana loh, udah makin deket. Tapi moga-moga sebelum nyampe ke keluarga kalian atau kalaupun sudah nyampe segera bisa menyembuhkan yang sudah terkena dan membuat imunitas meningkat atau vaksinnya bisa berguna untuk menolak segala hal yang berhubungan dengan COVID-19 dan moga-moga virus-virus yang lain. Gitu. Oke, ngobrol-ngobrol soal malam hari ini. Malam hari ini kita bakal ketemu sama seorang ibu-ibu. Tapi ibu-ibu ini luar biasa banget sih. Sepak terjangnya dari zaman dulu itu banyak banget hal-hal yang dia lakukan menginspirasi. Wow, menginspirasi bahkan nih sekarang udah menjadi langganan interview dari sebuah TV ya. TV yang isinya tentang kebaikan-kebaikan gitu. Dia udah ada, dia jadi langganan di situ karena ada sesuatu yang dia lakukan yang ada hubungannya sama anak-anak. Dan sekarang dia juga melakukan sesuatu yang hubungannya dengan Just Tip. Nah, kalau Just Tip, ngobrol-ngobrol soal Just Tip ini udah lama ya kita denger ya. Just Tip ini sempat heboh beberapa tahun yang lalu, mungkin di 5 tahun belakangan mungkin ya. Lupa juga, pokoknya dari zaman-zaman mulainya ada Just Tip buku, Big Bad Wolf, di mana orang berebutan ya di dalam buku itu ya, Big Bad Wolf, bahkan ada yang hampir mau berantem, gila. Semuanya pakai belanjanya udah nggak pakai ratus ribu lagi, udah juta-juta, dan bertroli, kirain semuanya dibeli sendiri. Ternyata itu adalah jasa titip. Luar biasa ya, itu terjadi. Terus yang marak juga kemarin ada jasa titip dari luar negeri. Dari luar negeri ini sempat membuat kehebohan ya, karena mungkin volumenya udah jadi banyak gitu, orang-orang luar negeri jadi banyak masuk ke Indonesia bawa barang-barang tanpa kena prosedur pajak jadinya. Waktu itu masih lumayan, bisa berapa gitu, berapa ya batas atasnya, gue juga lupa. Tapi yang jelas akhirnya banyak yang masuk ke sini, akhirnya beredar di Indonesia barang-barang tersebut tanpa melewati prosedur douane kepabeanan yang baik. Akhirnya diperketat deh. Begitu diperketat, wah jadi deg-degan mau bawa macam-macam ya. Gue aja mau bawa waktu itu bawa beli akordeon di Jerman, bawa balik ke sini, gimana ini akordeonnya sudah melewati batas ini. bisa bisa kena pajak ini. Akhirnya di luar negeri itu gue belajar main akordeon. Ya, supaya pas nyampe ke bandara ditanya, "Ini buat apa?" "Buat show, Pak." "Bisa main ya?" "Bisa nih." Belajar satu lagu doang tapi itu juga terbata-bata. Tapi untungnya lewat. Jadi banyak banget caranya, akhirnya kita deg-degan juga sih, padahal penggunaannya juga penggunaan pribadi itu. Cuman, begitu ada COVID,
Itu semua menghilang, men. Traveling terhenti, ya nggak? Travelingnya terhenti, keluar negeri terhenti, ngumpul-ngumpul mau kayak Big Bad Wolf aja jadi online sekarang. Udah nggak jasa tipnya jasa titipnya jadi berhenti kan? Itu dia. Apakah yang terjadi pada saat awal-awal tuh semua just tip mengeluh nih. Nah, belakangan ini timbul sesuatu. Jadi berseliweran di apa namanya, di Instagram, media sosial gue tuh, ini ada teman-teman gue, ibu-ibu, tiba-tiba just tip, sekalian pulang kampung. Terus sekali, oke, 2 kali, lama-lama keterusan. Kayaknya jadinya akhirnya mungkin hampir setiap bulan atau setiap minggu ada just tip nih. Itu kan bikin gimana gitu, jadi gue kan jadi pengen juga gitu, jadi kan itu kan wah ada gudeg Yujum, wah bisa dibawa ke sini, ada apa namanya, ada bakpia, beh, bakpia tuh di Jogja kan macam-macam banget ya, sampai dia tahu bakpia ini just tipnya, sampai tahu ada sebuah perusahaan bakpia yang terkenal zaman dulu itu tutup, nggak berproduksi, sedih ya gara-gara COVID ya. Nah, sebelum masuk ke situ, sebelum kita mengundang si yang empunya gawe, gue mau share dulu sesuatu kepada kalian. Ini juga usaha-usaha kreatif dari orang-orang kreatif ya. Biasanya seniman-seniman yang pelukis segala macam itu kan sekarang bingung nih, gimana nih? Belum belum COVID aja udah jual lukisan belum tentu gampang kan. Akhirnya ada sekumpulan seniman-seniman itu membuat sebuah apa ya, sebuah kegiatan, kok kegiatan sih, apa sih sebutannya? Sebuah usaha bareng gitu ya. Jadi mereka mengimplementasikan itu dia punya mmm, karya-karya mereka di produk-produk yang bisa dipakai sehari-hari seperti ya masker, terus barusan muncul lagi adalah kenapa gue jadi hilang gini? Ah, apa nih? Oh, bag. Nih. Bag itu apa namanya? Tote bag. Nah, nama usahanya adalah Keosan Merch. Nah, di Keosan Merch itu tuh ada beberapa artis ya, seniman lukis, seniman printing, seniman art tuh apa, Fit? Intinya mereka jual-jualan karya-karya mereka diimplementasikan ke bidang-bidang yang biasa dipakai orang. Seperti ini tote bag ini ya. Bisa dilihat kontaknya ada di situ. Nggak gede ya. Nah, biar ini aja. Nah, kontaknya ada di situ ya. 0857 17557016. Nah, ntar gue share di Facebook deh. Ini kontaknya, ini bagus-bagus banget karyanya dan dijamin orisinal, bukan jiplakan dari browsing Google. Ya ini orisinal ya, original. Karyanya bagus-bagus banget. Bisa dilihat implementasinya. Atau mungkin nanti bisa order juga khusus kalau ada yang mau buat kawinan, bisa. Buat apalah segala macam yang bisa dipikirkan oleh lo, silahkan pikirin aja. Nah, kayak gini nih, masker diimplementasikan di printnya di masker tersebut. Gitu. Jadi bisa dihubungi ini 0857 17557016. Dijamin karyanya itu asli dan nggak pasaran. Alright, stop screen sharing. Sekarang tiba waktunya kita memanggil yang namanya ibu ini, satu ini. Yang kita akan ajak ngobrol adalah eh ibu, gue bingung sih sebenarnya. Gue manggilnya dia kayak gue ada dua nama juga nih, nama lama sama nama baru nih. Tapi kayaknya nama yang baru aja deh, jangan nama yang lama. Selamat datang Ibu Cecilia Niken. Selamat malam. Gue manggilnya apa ya? Kedengeran? Kedengeran. Lu kedengeran gak suara gue? Kenceng banget lagi ya kedengerannya gue ya. Iya, lu kenceng banget dari dulu emang suaranya. Ternyata gue mesti pakai ini. Lupa. Luar biasa ini. Biasanya berdua. Kalau berdua nggak repot. Karena sendiri, ya jadi repot. Oke. Semuanya dikerjain sendiri gitu. Jadi semua
dikerjain sendiri di sini. Apa kabar Bu Sisil, Liani, Ken? Baik. Bu Niken Gue manggilnya baik. apa? Jadi gue manggilnya Vito apa Danton? Ada Oh, tulisan Vito gue ya? di sini nih, Ah, ada oke, di oke, sini. oke, oke. Nih. Ya. Ya. Belum Kalau biasa, lo belum kan biasa. dua-duanya ada di situ. Iya, betul. Tinggal pilih ya, tinggal pilih. Gimana anak-anak UTS sudah kelar? Belum, baru UTS apa mulai sih besok. sebenarnya? UTS. UTS ya Kalau sekarang? kita dulu PTS, sekarang dulu UTS, sekarang PTS. Katanya Dulu guru-guru, UTS. kata guru-guru kalau ujian itu secara psikologi anak-anak stres. Jadi sekarang namanya penilaian. Penilaian tengah Penilaian. semester. Yes. Tetap aja Biar dinilai nggak ya. stres. Iya, biar nggak stres katanya. Tiap ganti menteri ganti istilah nih, keren. Nah, itu dia betul. Mau ganti istilah ya stres emaknya kok. Oke, iya oke. Dan gue baru melihat lo ngebuka Just Tip Semarang ya sekarang ya, makanan Semarang ya, barusan ya, di promo Iya ya. betul. Ntar dulu promonya, sebelum masuk ke situ, sebelum masuk ke promo, ntar lo boleh promo kok, boleh. Sebelum masuk ke situ, gue mau nanya dulu nih. Dulu lu kan kerja kantoran ya? Yap. Ya. Kerja kantoran, berkarir sebagai kantoran lah sesuai dengan pendidikan terakhir ya. Yap. Oke, terus tiba-tiba memutuskan kelar dah. Masa kantoran itu selesai dan konsentrasi di rumah gitu kan. Yap. Konsentrasi di rumah pun ternyata lo nggak bisa diem. Lo ngurusin anak-anak komplek, ya kan? Ya. Kan lo anak-anak bantuin komplek. juga. Ya, itu nggak apa-apa. Gue kalau yang gitu-gitu senang. Anak-anak komplek diajakin main semuanya. Jadi anak tropikers semua yang di luar sana, Ibu Niken ini termasuk salah satu pelopor yang memberikan inspirasi kepada orang tua untuk membatasi anak-anak dengan gadget, ya kan? Keterkaitan anak-anak dengan gadget dan mengajak mereka main keluar rumah, ya kan? Main apa sih, engklek, main apalah, main-mainan yang zaman dulu kita suka main ini, umur-umur kita nih sekarang kayaknya anak-anaknya itu mainan apa ya? Nggak tahu mainan itu dan kelihatannya cukup berhasil karena ini mulai ditiru oleh beberapa klaster karena hidup kita sekarang di klaster-klaster, jujur aja banyak banget perumahan-perumahan yang terklaster-klaster dan sudah menjadi langganan pembicara di sebuah televisi swasta ya. Setiap ada urusannya sama anak-anak kayaknya dipanggil terus. Kemarin barusan dipanggil lagi nih gara-gara sesuatu itu. Ya. Oke, itu udah keren banget tuh. Nah, itu keren banget tuh. Terus jadi anak-anak lo sekarang udah banyakan nggak terlalu tergantung sama gadget ya, anak-anak sekomplek lah waktu itu. Tapi terus begitu COVID itu luar biasa nih. Tiba-tiba lo nggak boleh anak-anak berkegiatan di luar terlalu banyak, tapi malah harus tergantung jadi sama gadget. Untuk belajar pun jadi gadget itu. Oke, gua keluar dari Just Tips sedikit, pengen tahu, penasaran tips lo, cara lo gimana lagi tuh untuk menyiasatin itu tuh, kan udah susah nih anak-anak dijauhin dari gadget gitu. Nah sekarang lo mau nggak mau ya anak-anak mesti ke gadget lagi, tuh gimana tuh ceritanya? Seru ya. Iya. Seru. Sebenarnya nggak sia-sia sih bagi gue, karena emang kan pandemi ini benar-benar ngerubah hidup banyak orang, ngerubah cara pandang banyak orang gitu ya. Kalau dulu emang no gadget, sebenarnya bukannya no ya, tapi hanya diet gadget. Nah sekarang kan mau nggak mau dengan pandemi gadget itu jadi alat, benar-benar kita tergantung sama alat itu, which is sebenarnya dari awal no gadget campaign itu kan gue memang bilang bahwa lu tidak harus melepaskan benar-benar, tapi emang lu punya waktu 24 jam, lu bisa ngatur waktu lu, kapan harus main gadget, kapan harus main di luar. Which is kan kalau life balance itu kan enak ya gitu. Kadang kita keringetan, kadang kita main di dalam rumah dengan main apapun gitu. Nah kalau sekarang gadget itu kan memang dipakai untuk belajar, untuk alat. Jadi sebenarnya fine-fine aja gitu. Tapi yang menjadi pertimbangan adalah setelah jam belajar itu selesai. Nah pada saat jam belajar itu selesai, gue cuma ambil contoh anak gue ya. Jam belajar itu selesai itu sekitar jam 11, jam 12 setiap harinya sejak pandemi.
Nah, habis itu kan sebetulnya sama kayak di sekolah, lu pulang ke rumah ya, lu punya waktu istirahat, lu punya waktu berapa jam tuh, sampai, Mhm, mau tidur lagi. Nah, pada saat mhm. lu ada waktu itu, lu boleh main. Nah, kebetulan anak gue boleh aja tetap gue kasih gadget, boleh main, tapi karena balik lagi, karena gue sama laki gue itu komitnya bahwa ini anak belum boleh punya gadget sendiri, jadi masih Oke. pinjem gadget gue. Gadget orang tuanya, which is karena itu Mhm, pinjem punya orang tuanya, dia tahu dong namanya pinjem harus dikembaliin. mhm, mhm. Terus ada waktu yang harus, "Nak, udah selesai, waktunya main di luar." Jadi memang tetap main di luar dia gitu. Ya awal-awalnya sih gue takut ya dia main di luar gitu. Tapi lama-lama kasihan juga gitu kalau nggak ya akhirnya kita pakai, bismillah lah ya, pakai Mhm, moga-moga anak-anak di sini sehat semua. Jadi anak-anak juga main, anak gue main sepeda, main mhm, mhm. bola gitu, masih tetap main gitu, tapi gadgetnya memang emang tetap gue batesin gitu, karena Mmm. kita aja gila ya kan, nggak ngapa-ngapain apalagi anak-anak gitu. Itu dia itu dia. Nah, itu bisa di awal sekarang di klaster lo aman ya, nggak ada yang terjangkit? So far aman, Nah, alhamdulillah aman. itu asik, berarti masih tetap bisa main di seputaran klaster gitu kan. Nah, Mhm, tadinya anak gue juga gitu, gue lepas aja mmm, main, pokoknya mmm, pokoknya main di luar, main lah sama mmm, temen-temennya gitu kan, istilahnya segala mhm, macem. Tiba-tiba salah satu rumah di klaster gue terjangkit mmm, mmm, semuanya. mmm, Berhentilah itu semua kan, nggak ada lagi yang keluar iya, lagi. Jadi mhm, pusing lagi, jadi masuk lagi ke mmm, dalam, mhm, mau diajak main mhm, apa lagi nih, sebenarnya kita juga mhm, kan kerja ya, masih kerja ya, mhm, untuk mhm, mhm, kebetulan masih mhm, ada kerjaan gitu loh. mhm, mhm, Istri gue juga ngajar gitu, pas mhm, saat-saat kerja itu akhirnya kan kasihan dianya, akhirnya nggak mhm, ngapa-ngapain, terpaksa mhm, ya, eee, mhm, kita kaitkan dengan gadget, tapi yang isinya mhm, ya masih pendidikan dasar lah, kan anakku masih mhm, balita mhm, gitu, dia masih mengenal huruf, mhm, mhm, mhm. mengenal yang kayak Nah, gitulah, masih berarti main-mainan kan kayak gitu sebenarnya dia suka gitu. positif dong sebetulnya gadgetnya dipakai buat Harusnya sih iya, positif. heeh, cuman ya Sa itu, sedih juga dia ngeliatin keluar jendela gitu. iya, karena "Ayah, anak gue yang teman-teman, nggak ada teman-teman." karena anak gue yang cewek juga kita lesin pakai itu kan, pakai apa namanya, lesnya di piano, Simply Piano, which is dengan gadget Oh, ya itu ya ya. Ya ya dengan ya. gadget itu dia masih bisa les gitu, masih Ya bisa ya ya ya. mempraktekkan gitu. Terus aktivitas yang apa namanya, les dance-nya tetap jalan walaupun lesnya Mhm, lewat gadget. Terus mhm, 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 yang laki juga kita jorokin baca buku mhm. novel. Jadi sebenarnya Tapi emang seru banyak anak lo yang banget laki tuh, masuk eee, dapur gue ngeliat, ah, widih, keren banget. Udah jualan, nah jualan juga loh, jualan mie ayam anaknya. Gue belum pernah ngerasain sih, suatu saat waktu entar gue pasti, inilah pesen lah, mie ayam, masih nah produksi tuh. nah sebenarnya itu juga salah satu yang, jadi anak gue ini kan gara-gara gue nggak kerja, waktu itu Mhm, gua ajak untuk belajar bahwa lu harus menghargai sebuah proses. Dulu mhm, dia cuma karena main gadget, lapar, terus habis itu, "Mah, maunya makan." Pokoknya karena lapar ya dia maunya makan gitu. Which is gua mhm, ajarin bahwa untuk membuat satu makanan itu butuh proses. Akhirnya mulai gua ajak tuh ke mhm, pasar. Jadi, mhm, gua mhm, ajak ke pasar, gua ajak mulai ngolah bahan makanan, gua ajak masak, akhirnya dia seneng gitu ya. Nah, akhirnya waktu mulai belajar di rumah, mhm, sebelum mulai belajar ya dia gue suruh nyiapin sarapan. Nah, dia happy tuh, dia happy malam malam kita browsing kira-kira besok mau masak apa ya gitu. Terus akhirnya browsing bahannya masak dari bahan yang ada aja sih, nggak diada-adain. Nah, terus habis itu besokannya dia masak, keterusan. Nah, sampai waktu belajar habis terima rapot kan libur tuh, libur 2 minggu. mhm, mhm, Ada satu kebiasaan dong yang hilang, yang tadinya tiap pagi masak, belajar, tiba-tiba hilang. Akhirnya kita bilang, "Kita ngapain ya, Kak?" Akhirnya tercetuslah jual mie ayam kampung. mhm, Memang mhm, sebelumnya salah satu menu yang kita masak bareng di rumah. Akhirnya dia coba mhm, jualan, dia iseng, "Yuk target yuk," dia bikin jualan itu, sehari mau berapa porsi, terus nge-branding-nya dia mau punya kitchen-nya seperti apa, maksudnya labelnya seperti apa, hitung modalnya berapa. Jadi kalau gue bilang sih, ya sekolah kan ada teori ya, prakteknya di situ gitu. Jadi akhirnya mhm, selama mhm, libur 2 minggu sekolah itu, dia jualan. Nah kemarin begitu masuk mmm. sekolah lagi, "Mau jualan lagi nggak, Kak?"
kayaknya nggak bisa deh Mas, soalnya kan sekolah. Ya sudah karena emang itu lahannya dia ya, jadi gue juga nggak mau maksa selama dia enjoy, ya gue cuma support. Kalau dia udah bilang enggak ya enggak gitu. Jadi ya udah akhirnya kecemplung lah dia doyan masaknya sampai sekarang gitu. Jadi emang Mantap. banyak hikmah ya, banyak hikmah sebetulnya yang bisa kita ambil kalau emang kita bener-bener mau mau memanfaatkan waktu gitu. Yes, itu juga itu kan inspiratif nggak? Inspiratif nggak? Inspiratif. Gila, belum belum masuk ke just tip-nya nih, luar biasa loh. Jadi buat semua yang di luar sana, if you think in the negative way, hasilnya akan negatif. Tapi kalau lo Nah, berpikirnya positif, selalu cari yang positif, apa yang bisa dilakukan, hasilnya bisa positif juga. Contohnya ibu hmm. ini. Kita lanjut sekarang ke just tip-nya nih. Luar biasa Iya, kan? iya. Walaupun di rumah segambreng, kegiatannya luar biasa banget. Belum lagi ada Lebay. kerjaan-kerjaan itu ya, kerjaan-kerjaan notulensi itu ya, or apa Ya, note taker itu ya kan. ya, Oh ya, dia ya. juga seorang note taker handal. Jadi kalau yang ada yang mau membutuhkan note Dia taker profesional, promosi jualan dia, sekalian di sini bisa promosi semuanya. jual Silahkan diri ya ibu gua. ini. Ibu ini. Right. Nah, Hmm, awalnya awalnya seperti ibu-ibu yang lain kayaknya tiba-tiba pengen pulang kampung, orang ada kegiatan hmm, di daerah mhm, asal mhm, apapun itu, kondangan apa gimana tiba-tiba terbersit, "Oh ya buka aja Just Tip," itu. Tapi tiba-tiba terus, mhm, "Kok jadi rutin nih kayaknya Just Tip-nya, ting hmm, ting ting ting." Nah hmm, ini hmm, apa yang nge-trigger lo lagi nih hmm, untuk mhm, untuk untuk dari yang pertama terus tiba-tiba mhm, membuka lagi mhm. akhirnya hampir jadi branding bahwa mau Yujum nungguin aja Niken buka Jogja, mau Juwana nungguin aja Niken buka Semarang gitu kan. Jadi seperti itu tuh, gimana tuh, gimana tuh Bu Ah, Niken? ya, jadi awalnya gini, waktu kita mulai libur sekolah yang 2 minggu si anak ini libur kan sebenarnya kita punya Mhm, planning di awal, kita mau berkunjung ke rumah adik adik kebetulan adik gue tinggal di Semarang. Jadi kita udah punya hmm, jadwal tuh kapan kita berkunjung ke sana, tapi karena Covid sudahlah ya, bye-bye. mhm, Sampai akhirnya begitu libur, ini udah nggak kebendung nih rasa kangennya, rasa pengen ketemu tuh udah nggak kebendung. Akhirnya gue coba, ini deh kita jalan dulu aja, kita jalan, kalau nanti ada masalah di perjalanan karena kondisi tidak boleh keluar kota, kita balik. Dan mhm. akhirnya adik gue bikin surat pernyataan bahwa akan ada kakaknya datang, bahwa kakaknya sehat dan sebagainya, akhirnya kita keberangkatan SIKM itu Semarang. ya? Yes, heeh. Semacam Nah akhirnya SIKM itu ya? ya semacam itu. Jadi Kak Mhm, adik gue menggaranti bahwa yang datang semuanya sehat. Begitu sampai Semarang, eee, kebetulan kan gue tau lah banyak teman-teman gue yang emang suka makanan Semarang. Awalnya nggak mhm, kepikiran untuk buka just tip karena nggak tahu kondisi di Semarang, buta dia yang buta. mhm, Jadi waktu sampai di Semarang, gue teleponin dulu tahu bakso, langganan ke tahu bakso, terus, Bandeng Juwana, ternyata mereka buka. Dan kebetulan waktu itu masih, sekitar seminggu atau 2 minggu bukanya. Maksudnya baru buka setelah sebulan atau 2 bulan mereka setelah tutup. tutup ya? Tutup gitu, karena memang nggak ada yang beli gitu kan. Nah, baru 2 minggu buka itu, makanya aku telepon, "Mbak, saya bisa nggak pesan, untuk hari sekian?" "Oh bisa Bu." Jadi begitu gua sampai Semarang, begitu tahu kondisinya bahwa semua bisa dipesan, gue blast deh tuh di WA. Tadinya cuma Mhm. ke teman-teman yang emang cuma mau nitip aja gitu. Ternyata begitu gue iseng pasang status di WA, banyak yang respon, "Gue mau dong, itu gue kangen banget ini, Bandeng Juana lah, apa segala macam." Akhirnya udah tuh, delala gue bawa laptop, karena emang waktu itu ada kerjaan note-taker itu Mhm. tadi, gue bawa laptop, gue summarize sampai akhirnya, "Hah, tahu bakso 44 box?" Gitu kan. Kaget gue, sumpah 44 box yang pesen saking rindunya kali ya. Terus akhirnya waktu gue ke tahu bakso itu sendiri, ya pakai standar protokol kesehatan ya, jadi gue mesti pakai masker dan sebagainya, gue datengin, dia Mhm. kaget tuh, "Hah gila bawa mesen 44 box," dan dia cerita, "Ini kita baru mau masuk minggu kedua buka setelah sekian lama tidak buka." Terus mereka happy banget sampai gue tuh kayak nyonya-nyonya gitu yang box-nya dibawain semua gitu, gue kayak nggak pernah deh di Jakarta belanja segitu banyak dibawain, biasanya teteng sendiri, itu dibawain tuh, gue bawa 4 box sama satu kantong plastik. Itu dibawain sama Mhm. dia ke mobil, terus, "Bu, boleh nggak saya foto dulu?" Gitu. "Ah, kenapa?" Gitu kan. "Ya mau foto aja." Jadi ya udah akhirnya gue foto di background-nya si tahu baso, difoto sama mereka, dia cuma bilang, "Bu, makasih ya Bu." Jadi kayaknya dia mau posting itu di
di media sosial dia bahwa Mhm. mereka sudah mulai buka, mereka sudah bisa produksi lagi, udah mulai bangkit lagi lah istilahnya gitu. Ya. Sampai terus ke Bandeng Juana. Bandeng Juana yang biasanya punya ikan yang agak besar, hari itu nggak ada karena emang baru awal produksi, jadi ikan kecil Baru aja mulai langsung lagi ya? iya, ikan kecil ditangkap, Mmm. jadi yang besar-besar nggak ada, Bu. Ya tapi akhirnya gue seneng sih, maksudnya, senengnya tuh, mereka tuh kayaknya happy gitu loh, happy banget gitu, Mhm tiba-tiba mhm. ada satu orang datang berkardus-kardus pesannya gitu. Itu sih awalnya yang pertama Semarang, baru Mmm. lanjut berikutnya ke Jogja. Oke. Dari Semarang itu 2 minggu kemudian adik gue ndelala ke Jakarta. Ndelala ke Jakarta, Mmm. gue iseng lagi Buka nih, lagi? gue tes nih yang pada kemarin ketinggalan karena kan waktu di awal gue ke sana kan gue bawa mobil. Nah, Mhm. gue tahu kapasitas bagasi gue kan. Jadi gue juga membatasi. Jadi begitu ada Wah, yang bau bilang bandeng banget dong tuh mobil lo ya, panjang belum perjalanannya? bandeng, lumpia cuy, Oh lumpia iya, Lombok, wow. itu Lumpia lumpia Semarang, tuh. mungkin buat Iya, yang ada anak milenial belum tahu lumpia Semarang asli itu kayak gimana, itu ada yang eh, namanya rebung. iya, Rebung di dalamnya itu baunya, lu cobain apa aja ya? sendiri. Tapi kan ini nggak A bau. Tapi oh ini si nggak bawa ya, yang ini nggak bawa si ya? Gang Lombok ini Tapi nggak bau gitu. mhm mhm. Tapi ya gitulah bagasi gue berwarna-warni lah baunya gitu. Nah karena bagasi gue udah nggak muat sampai laki gue tuh kan nggak tahu karena gue buka Justipan. Jadi waktu gue habis ngambil dari toko-toko itu, laki gue bilang Mhm. parkir mundur mau masukin baju. Wah jangan parkir mundur, Anda nggak tahu isi bagasi ini gitu kan. Begitu dibuka dia kaget, buset banyak banget gitu kan. Iyalah Pak banyak yang kangen gue bilang gitu. Ya udah dia sih fine fine aja gitu. Sampai 2 minggu Mhm kemudian adik gue datang ke Jakarta, gue buka lagi. Gue buka lagi nih siapa mhm. yang mau pesan lagi yang kemarin ketinggalan. Ternyata banyak banget lagi yang mau sampai adik gue tuh mobilnya apa ya? Mobilnya sih dia lumayan gede dari gue. Kebetulan tapi karena Mhm. dia bawa sepeda, jadi dia ngerasa gila mbak pesanan lu banyak banget gitu. Sampai si ponakan gue bilang, aduh bude, aku duduk di depan sempit karena di belakang barang semua gitu. Jadi gue melihatnya fenomena di mana orang Jakarta rindu mau pulang kampung, nggak bisa. Tapi ketahan Terus ya, mhm. ketahan gitu. Terus gue juga senangnya yang di daerah yang tadinya juga pariwisata tahu sendiri ya, nggak banyak pengunjung datang ke daerah, pasti mereka juga berpikir untuk gimana caranya supaya produksi mereka tetap jalan, terus si Mhm. karyawan-karyawan ini tetap bisa dapat nggak dirumahkan misalnya gitu ya. Itu sih yang akhirnya kemarin Jogja sebetulnya juga gue nggak sengaja gitu karena Jogja itu saudara gue kebetulan tiba-tiba telepon, gue hari Kamis mau ke Mhm. Jakarta. Terus gue bilang, boleh nitip nggak buat Justipan gitu. Dia juga nggak pernah kebayang ada Justipan gini gitu. Jadi dia cuma, itu gimana? Ya udah nanti aku ini dulu deh, aku tes. Jadi aku juga tes pasarnya juga nggak kayak sekarang nih, gue udah posting duluan kan. Kalau Mhm yang Jogja mhm. pertama, gue postingnya setelah setelah gue lakukan si pemesanan. Jadi begitu gue Mmm, posting, mhm. baru, ih kok ada gudeg, kok gue nggak tahu ini ya sudahlah. Karena nggak Mhm tega mhm. gitu kan. Jadi makanya waktu itu gue cuma pasang status di WA, Mhm. yang mau pesen silahkan. Akhirnya pesanan banyak, terus baru gue posting. Gara-gara postingan itu, gue kok nggak tega ya kesannya tuh gila gue udah ngelontorin info, giliran orang pengen, gue bayangan gue dia lagi hamil, ngidam kan nggak tega. Akhirnya gue buka lagi minggu Mhm. berikutnya, cuman akhirnya minggu kedua itu lebih banyak sih emang dari yang pertama. Dan gue kirim pakai, ada yang pakai Paxel, ada yang pakai kereta. Jadi Mmm. pokoknya saking banyaknya Akhirnya lah, pakai kurir juga ya, karena pakai nggak bisa kurir lagi juga di heeh. nggak bisa nitip karena saudara gue juga nggak berangkat ke Jogja, nggak berangkat ke Jakarta gitu. Nah di Jogja ini yang Mmm. gue kaget ternyata, ya mungkin tadi yang lo bilang bakpia kan banyak ya, banyak banget variannya. Mhm. Ada orang yang suka Mhm. bakpia yang ini, ada yang itu, terus gue Mhm. juga mikir, ada orang suka bakpia, 75. Mhm. Ternyata waktu saudara gue jalanin, si 75 itu nggak ada, tokonya tutup semua gitu. Dan saudara gue juga baru tahu, yang Mmm. di Jogja aja baru tahu bahwa bakpianya kok nggak ada ya gitu. Tutupnya kenapa ya? Apa karena emang dari ada masalah di manajemennya juga nggak tahu, Mhm. atau Mhm mhm. karena pandemi ini juga nggak tahu. Jadi pokoknya Mhm. saudara gue pokoknya kok nggak ada ya 75. Terus ada namanya makanan Yangko. Yangko Mhm. juga yang menurut saudara gue enak, itu juga susah dicari gitu. Jadi Mhm. gue misalnya pesan 5, yang datang cuma 2 gitu. Itu gue Mmm. rasain sih, maksudnya si Yangko. Terus
apalagi ya yang waktu itu juga nggak ada, pokoknya yang harusnya produksinya biasa tiap hari, akhirnya dia cuma batasin seminggu 2 atau 3 kali saja gitu. Jadi itu sih yang gue rasain, gue cuma mikir, "Gila kasihan juga ya orang-orang di sana ya," gitu. Yang bener kota wisata, Yogyakarta gitu kan, tiba-tiba yang sepi pengunjung, Bener-bener sepi drop. pembeli gitu. Nah disitulah gue ngerasa bahwa, ya gue tuh terharunya di situ sih, terharu bahwa Mhm. mulai mereka happy karena setiap saudara gue datang ke satu toko, dia video call, "Gue lagi di sini, ini lagi pada nyiapin nih berapa box sekian-sekian." Itu muka-muka ibu-ibu, muka-muka mas-mas yang di sana tuh lagi senyum, ngitungin, itu rasanya itu happy Happy banget ya, sih. ada orderannya. Halo? Halo? Ini yang berhenti gue apa Putus-putus. lu nih? Oh ya, heeh. Mungkin mungkin ada gangguan. Seperti biasa, di dalam dunia digital ini tidak ada yang sempurna seperti juga dunia kita sebelum digital. Apa sih? Mulai aneh. Kedengeran nggak sekarang? Putus-putus, kayak robot. Wait, kayaknya koneksi di situ deh. Seperti juga dunia. Nah, di kontrol gue bener sih di sini. Anyways, sekarang gimana? Masih putus-putus? Drut, 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 drut. Gue nggak denger nih, putus-putus. Halo? Halo? Kalau ya, halo? Freeze. Dan begitulah freeze. Ya, yes, Agak ya, freeze-freeze. Sekarang udah enak itulah lagi? teknologi. Oke. Itulah teknologi. Udah. Oke, jadi gitu ya. Jadi ternyata di daerah tuh dampaknya juga sudah terasa banget ya dengan distopia perjalanan antar. Memang memang emang sih yang kena banget itu saat ini adalah industri-industri yang telak banget, industri-industri yang mengandalkan mobilisasi manusia. Ya, betul, Pariwisata segala macam itu betul. bener-bener drop dan sedih gitu loh istilahnya. Mhm. Cuman ya ini kalau nah lo menyiasati kalau kan lo udah buka nih apa itu lo survei dulu buka tokonya atau lo langsung oh kayaknya gue buka ini lempar baru Iya, cek tokonya gitu. gue survei dulu. Kayak Oh. misalnya kejadian di Semarang itu ada toko Un ya, kalau pernah dengar Mm-mm, toko Un mm-mm, Semarang. Terus ada orang yang, gue mau dong kalau ke toko Un kue ini gitu. Ternyata kue itu nggak diproduksi. Jadi gue survei dulu by hmm, request kan, emang by request gitu. Terus kayak kemarin Bapia begitu 75 nggak ada, orangnya tetap kekeh mm-mm, nih. Gue maunya yang 25 deh. Gue bilang gue nggak janji ya. Untungnya saudara gue juga baik sih, maksudnya mm-mm, karena dia mm-mm, juga dia pikir namanya orang pengen kan. Jadi walaupun mm-mm, ada yang pesen cuma satu kotak, dia jalanin mm-mm, tuh gitu. Jadi mm-mm, dia happy sih ngejalanin juga karena mungkin ya karena saudara gue juga biasanya bawa tamu di Jogja, dia mm-mm. juga lagi nggak bawa tamu, terus ya pokoknya dia dari pagi itu dia jalanin semuanya, terus segala segala cuma pesen waktu itu cuma pesen apa ya, lanting dua plastik dia beliin ke pasar, cuma pesen waktu itu cuma ada request wedang uwuh ya kalau nggak salah 2, dia Mhm. dia dia jalanin gitu. Jadi emang happy sih sebenarnya, dasarnya karena happy, nggak nyangka juga sih bahwa ternyata ternyata orang Jakarta mungkin karena stres atau karena apa ya, emang kangen juga sih Stres. sebenarnya. Iya, Iya, nggak bisa piknik, nggak stres. bisa Gue mudik aja mau dia. liburan mikir sekarang. Nah, Aduh, ke tempat liburan. nah itu Kepikiran banget. dia. Nah itu Mhm. jadi mungkin untuk menaikkan imun ya happy-nya lewat situ. Betul, 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 betul. Nah, berarti lo Hmm. juga ada kemungkinan lo bakal buka just tip yang dari dalam pasar misalnya, pasar Beringharjo gitu, atau sekarang lo makanan doang? Masalahnya di pasar itu kan tutup ya, maksudnya Oh, pasarnya juga tutup eh, sekarang? iya, pasarnya tutup. Nah, kemarin itu Hmm. saudara gue telepon sebetulnya dia mau nawarin batik. Cuman kalau batik itu Mhm. kan bagi gue keperluan utama sekarang lebih ke makanan ya, lebih ke makanan. Hmm. Terus kalau batik segala kan repot selera ya, antara yang Mhm, suka mhm. warna, ada yang ukuran dan sebagainya. Jadi gue lebih 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 cepat aja sih, maksudnya lebih cepat orang tahu makanan ini, mau yang rasa ini udah pernah ya udah gue lebih ke makanan gitu karena emang Hmm. emang emang orang butuh makan kan daripada apa maksudnya kebutuhan yang kayak batik dan sebagainya gitu. Yes.
Emang itu begitu ngelihat makanan sih gua aja jadi pengen gitu, "Waduh pengen juga nih gudeg nih," gitu. Nggak cuman itu, yang di Bandung juga yang ke Bandung juga buka-buka Just Tip juga, waduh makanan Bandung lagi, ya Iya, itu marai pengen loh Sil, tenangan. ember ember ember. Cuman gua belum tergoda untuk order. Bagus bagus, iman lu kuat. Kemarin Yoi, ada jadi temen nah gue juga ngajak ke Bandung, kemarin ngajak ke Bandung, mhm, cuman gue masih masih pada taraf gue belum berani ke sana gitu. Gue belum berani ke sana karena ya kondisi sekarang kan makin ngeri ya Covid-nya gitu. Jadi mhm, mhm. ya sudahlah gue cari aman dulu aja gitu. Nah terus lu kalau buka Just Tip ini sebenarnya gimana prosesnya? Apakah orang-orang itu nyetor ke lu dulu atau lu talangin dulu? So far sih gue talangin dulu ya. So far gue talangin dulu. Tapi jaminannya Eh, apa kalau tiba-tiba dia nggak jadi deh, tiba-tiba lu udah beli gitu, lu marah nah gitu, takut nggak? sebenarnya ini masalahnya kepercayaan kan, which is Mmm, yang eh itu dia. Kalau gue buka ini, gue tahu orangnya seperti itu. Ya so far sih kemarin Jogja 63 orang, which is gue percaya semua gitu. Teman-teman baik gue semua yang begitu barangnya datang, ya sebenarnya sih mereka kadang-kadang gini, gue bayar berapa nih gitu. Gue nggak berani minta duluan, kenapa? Balik lagi karena pada saat dia udah bayar, barangnya nggak ada. Itu kayaknya gue beban kan ribet gitu. lagi Jadi ya? Mhm, lebih ribet lagi, duh dia udah bayar ini nggak ada, gue balikin lagi duitnya gitu. Terus belum ditambah ongkos dari rumah gue ke rumah dia, kan gue pakai GoSend atau pakai mhm, Paxel yang gue nggak mhm, tahu mhm, kadang-kadang, gue ngambil aja deh, ya sudah ngambil berarti kan no cost gitu. Cuman mhm, mhm, yang kayak gitu-gitu gue udah males deh, pokoknya bukan males sih maksudnya nggak mau ribet aja, jadi ya udahlah gue pinjam dulu ya gitu, sehari 2 hari di transfer gitu. Pokoknya begitu gue udah pesen GoSend, berarti abangnya jalan, baru gue tagih gitu. totalnya sekian gitu, Iya udah sama gitu. ini. Nah itu Mhm. lu, biaya adminnya berapa tuh, biaya admin? Terus ada, ya Just Tip yang zaman dulu kan pasti menerapkan Mhm beberapa metode tuh, ada yang mhm presentasi, mhm mhm ada mhm. yang flat, misalnya satu barang 3.000 untuk yang ini, satu barang Mhm lima puluh mhm ribu mhm. untuk yang ini, yang kayak gitu kan Mhm mhm. ada. Nah yang ini lu, Mhm. kan base-nya dari awal nggak buat bisnis tadinya ya, Mhm istilahnya cuman mhm. iseng Mhm. doang gitu. Nah, Mhm apakah mhm. terus tapi kan lo ada cost juga di situ, Mhm misalnya mhm mhm ya mhm cost mhm. untuk yang Mhm nyari-nyariinnya segala mhm macam mhm. itu, lo kira-kira berapa, range-nya untuk dari Nah, harga aslinya tuh? eee, sebenarnya emang Dari waktu itu gue akumulasi apa per item? jadi gini, emang waktu itu gue juga nggak tahu ya cara cara namanya just tip dadakan ya. Gue sih ngerasa itu gue Mhm, dadakan banget dan gue memang menghitung cost-nya dari per barang. Jadi begitu per barang, beda antara waktu gue ngambil gue ke Semarang sama sekarang gue kirim. Karena waktu mhm. dikirim itu kan sebenarnya ada resiko ya, ada Ya, resiko kayak misalnya gue ke Semarang, Semarang itu kan Semarang Jakarta gue bisa dalam perjalanan hanya 6 jam. Misalnya lumpia nih ya, lumpia itu mhm, kan kuat lah 6 jam. Tapi mhm, begitu nanti dikirim by post atau by parcel atau apa, di situ gue punya resiko, resiko yang mhm, tiba-tiba busuk lah atau apa gitu. mhm, Jadi makanya gue per barang pesennya, apa naikin harganya per satu item dan harganya itu pun gue naikin bagi gue sebenarnya gue harus memasukkan 3 komponen. Jadi satu orang yang gue suruh di sana yang nolongin gue di Jogja dia juga pasti butuh bensin, mmm, dia eee, ongkos lelah dia gitu ya. Terus sama operasional yang misalnya gini, tiba-tiba di gudeg bilang, "Bu, saya nggak kasih kardus ya," gitu. Saya kasihnya plastik, tapi kalau mau kardus, kalau rapi ada cost-nya lagi. Nah itu kan gue baru tahu kan, begitu gue nentuin harga, ternyata ya ampun mau ngirim begini aja mesti nambahin kardusnya bla 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 gitu. Nah, ada biaya di situ. Terus kayak kemarin waktu terakhir Jogja itu ada Paxel yang nggak mau terima karena dia ada batasan berat, berat dan besaran mmm, kardus. Sampai mhm, akhirnya, duh gimana ya caranya ya? Udahlah kirim lewat kereta. Jadi lewat kereta dan itu gue ngambilnya di stasiun deket kota sana di Kampung Bandan. Which is gue di Bintaro, iya, gue mesti ngambil ke iya, iya, Kampung Bandan iya, gitu. Jadi ya ya, balik lagi karena gue bukan awalnya memang tidak menjadikan bisnis, jadi tidak memperhitungkan itu semua. mhm, Ya udahlah, gue pikir udahlah untung dikit nggak masalah lah, yang penting happy. Terus mhm, yang di Jogja juga happy gitu. Terus
so far asal buat uang lelah gue sama orang-orang itu udah senang aja gitu. Jadi nggak emang nggak mengharapkan, bukannya berarti apa namanya, ada yang bilang gini, ya lu kan cuma buat tambah-tambah, kalau gue buat mata pencarian. Sebenarnya hari gini ya, dengan musim pandemi itu udah untung, bukan untung, udah seneng banget gitu loh. Which Ya. is yang tadinya orang daripada bengong, akhirnya gue kasih uang bensin, tambah lebih untuk beli jusnya dia, beli minum, kan di sana mereka juga aus ya, kesana kesini ya. Bayangin Iyalah. sampai ada yang nanya, itu lu beliin satu doang? Iya, emang beliin satu gitu kan. Ya habis orangnya mau, ya udah jalan gitu. Padahal kalau pikir-pikir kan datengin cuma satu kotak doang, naikin harga 5.000 untuk buat bayar parkir udah berapa gitu. Gitu sih sebenarnya. Ya. Uh-uh. Cuman lo gak, kedepannya lu bakal kelihatannya nih akan terus melakukan ini, atau ada pertimbangan lain, apakah wah pada suatu saat gue nggak mau dagang gini lagi lah gitu, istilahnya gini, Just Tip ini kan awalnya karena lo traveling ya, karena lo ke luar terus, tapi lama-lama akhirnya sekarang lo akhirnya jadi kayak pakai kurir juga gitu, entah gimananya, dan itu sebenarnya kan ada yang lebih aman bisnisnya lewat semacam online marketplace gitu. Apakah lu bakal masuk itu, atau kalau marketplace kan pasti udah ada biaya shippingnya segala macam dan segala macamnya itu. Nah, dan lu nggak mungkin juga setiap minggu, tapi nggak tahu ya kalau lo mau setiap minggu ke Jogja, setiap minggu ke Semarang gitu buat belanja gitu, kadang-kadang kan ada aja ya kesukaan untuk belanja tuh, kadang-kadang orang suka nggak masuk akal. Gue juga ada beberapa teman gue seperti itu gitu, sampai akhirnya tiap minggu tuh bisa ke Bandung gitu, cuman buat apa? Buat belanja, karena buat buka Just Tip gitu loh. Jadi bukan nggak pakai ekspedisi gitu loh. Nah, dari kesibukan lu sekarang ini, apakah lu akan begitu? Apakah dan lu sendiri udah ngelihat kan ada muka-muka ceria, bahagia, lu ada impact-nya di tempat lu beli itu gitu kan? Nah itu gimana tuh? Mulai ngerasa ya sekarang lu masih buka gitu kan, masih akhirnya orang sana ngirim ke sini gitu. Akhirnya bisa jadi bisnis juga dong sebenarnya nih kalau diterusin. Iya. Sebenarnya iya, ini kalau diterusin ini potensial banget gitu. Potensial banget, which is kalau di bahasa Jawa sebenarnya kalau lo mau obah, lo pasti dapat berkah gitu ya. Jadi ya apalagi dengan kondisi sekarang ya. Kondisi sekarang sebenarnya gue senang sih, di kondisi sekarang orang makin banyak yang kreatif gitu ya. Positive way-nya tuh begitu gitu. Apapun bisa jadi duit sih sebenarnya gitu. Karena emang sekarang gini deh, kan nggak semua orang juga nggak semua orang kantoran dipotong gajinya misalnya. Kan ada yang tetap dapat utuh, which is gitu. Yap. Cuman dari orang-orang itu sebetulnya yang punya potensi untuk membeli gitu kan. Berarti kan sebetulnya ada potensi pasarnya nih, ada potensi pasarnya. Terus tinggal gimana sekarang kita mau masuknya gitu. Karena gue juga nggak bakal kepikiran untuk ngejalanin ini. Kalau gue sendiri mungkin gue bakal tepar. Jadi maksudnya gini, kalau gue harus jalan ke sana ke sini sendiri, gue tahu kondisi badan gue gitu. Which is gue juga harus ngejaga kondisi badan, harus tetap sehat gitu ya. Dan gue pikir resiko itu gue nggak mau ambil banget gitu. Makanya kenapa gue minta tolong perpanjangan orang di sana gitu. Dan akhirnya orang yang di sana juga happy ngejalanin, orang di sana juga merasa lumayan lah dapat uang jajan gitu ya. Dan bagi gue itu udah cukup banget, luar biasanya bisa nyenengin, bukan nyenengin banget, nyenengin gimana ya, tapi ada orang yang quote and quote tersenyum, yang sama-sama tersenyum gitu loh. Gue tersenyum karena ya tadi gue memang bukan dapat untung ya, at least gue juga capek kan ngedata, ngeresikoin, sampai waktu itu ada yang ketinggalan satu besek tuh ketinggalan gitu. Orangnya serius, jadi udah segitu banyak, loh kok gudeg orang ini nggak ada gitu. Akhirnya gue besok segera kirim. Lo bayangin
ongkos kirimnya 1 gudeg doang gitu kan, tapi ya gue Iya. pikir udahlah itu resiko yang harus gue tanggung, which is gue mesti mikirin next-nya gitu, jangan sampai dia kecewa gitu. Jadi bagi gue pada saat gue melakukan sesuatu yang banyak orang happy itu keuntungan yang gue nggak bisa, yang di luar keuntungan materi lah bagi gue gitu. Jadi so far gue masih tetap gue stay di sini aja. Kalau ada orang di sana misalnya nih tiba-tiba, Mbak gue di Bandung, gue mau dong join model yang kayak gitu. Ayo aja gitu. Karena kalau gue harus ke Bandung, gue nyetir sendiri, gue pindah satu toko ke satu toko lagi. Dengan kondisi COVID sekarang, resikonya gue ngeri juga gitu. Ya hayu aja sih gitu. Karena kalau emang lu dapet uang lelah buat ya minimal buat ganti pulsa lah, buat ngedukung anak lu belajar, ayo aja sih gitu. Gue masih di situ sih, belum berani untuk jalan sendiri. Sayang Iya, badan iya. gue sih, so far sayang badan gue dulu. Ya tapi posisinya lu sebenarnya bisa jadi marketer ya, lebih kepada Bisa. marketer ya, karena network lu cukup luas sih menurut gue, di mana-mana ya, dari Sabang sampai Merauke kayaknya ada tuh. Terus jadi lo taruh di sosial media, blas, ting 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 ting, tau gitu. Lama-lama bikin apps aja khusus. Janganlah. Just tip dan mie ayam. Mie ayam tergantung chef. Chef mau bikin Ya, baru dibuka. betul. Gitu. Iya sebenarnya Tapi sih, mhm. iya Gimana? sebenarnya sih waktu itu laki gue sempat bilang, lo mau bikin kan kayak dropshipper lah ya, lo mau bikin Mhm. ininya nggak? Aduh gue kalau udah modal yang ribet begitu, gue mau yang simpel-simpel aja gitu loh. Maksudnya ya udah gue tawarin, ada yang mau, gue kirim selesai gitu. Jadi gue juga masih belum kepikiran sampai ke sana gitu. Mungkin ada orang yang lebih bisnis banget dari gue gitu, yang ngambil ini sebuah kesempatan, tapi bagi gue bisnis nggak cuma sekedar gue dapat untung berapa, nggak, ya udahlah sama-sama happy gitu. Karena saudara gue juga mungkin punya aktivitas lain yang penting jangan ganggu aktivitas lo. Gue mau buka, jadi gue pun kalau mau buka kemarin, Mbak, gue mau buka, Mas gue mau buka, terus sibuk kah hari ini? Enggak mau, ya sudah. Jadi gue juga nggak tiba-tiba nyelonong buka gitu, tapi gue nggak didukung sama support system yang bagus. Jadi kayak Semarang nih, kan ada adek gue di Semarang, gue tanya dulu adek gue bisa bantuin nggak, terus bisa ini nggak, begitu dia bilang bisa, hayu gitu. Kalau dia nggak bisa, gue nggak bakal buka gitu. Oke, Semarang, Jogja, ada daerah lain? Bali mungkin? Bali tuh ada sih sebenarnya, cuman gue belum dapetin apa sih orang yang suka yang lo kangenin dari Bali gitu. Karena Coba bikin survei monkey aja sebentar. gila lu. Yang udah pengen tuh ada yang Bandung, ada yang Cirebon. Bandung banyak, Cirebon gue belum Bandung. lihat emang, tapi kayaknya ya Bandung sih Cirebon udah juga banyak ada. sih. Kalau Bandung tuh mungkin dari list temen gue di Instagram itu ada 10 kali yang selalu buka Iya, Bandung, jadi karena itu paling tinggal milih deket sih paling sebenarnya. dekat Tinggal aja. lu mau nekat ke sana aja bisa, cuman gue belum berani nekatnya itu. Masih ada Cuman ya takut. itu Jogja, Semarang itu lucu sih. Ada tempat lain Surabaya gitu nggak? Kemarin gue sempat ke Malang ya, ternyata nggak banyak respon yang Yang mau masuk Malang. gitu ya. Akhirnya gue cuma beli buat diri gue sendiri, walaupun setelah itu ada yang bilang, kenapa nggak buka Just Tip Malang, padahal Malang ada yang ini, ada yang ini. Nah itu dia, balik lagi. Gue buka memang benar-benar kondisinya aman. Waktu gue ke Malang itu pas Malang lagi zona hitam. Jadi gue juga masuk ke Nggak zona yang gue kemana-mana ya? blank, nggak berani gitu. Jadi enggak lah, gue juga cari aman buat diri gue gitu. Jadi kayaknya orang ngelihatnya, lu niat nggak sih bisnisnya? Emang gue nggak yang sampai ke sana sih, belum sampai ke sana gitu. Cari aman juga lah. Oke. Good, berarti mungkin kalau ada yang lain, ada tips-tips buat pemirsa. Kayak ada yang nonton aja. Mana yang nonton nggak ada. Anyways, gue selalu ngerasa yang nonton tuh jutaan orang gitu sih. Tapi anyways ya moga-moga ntar ada yang nonton gitu. Ada istilahnya kalau misalnya itu kan kalau lu kemungkinan kebetulan bisa nalangin gitu loh istilahnya.
Mhm. Kalau mungkin ada beberapa orang juga yang punya kegiatan yang mondar-mandir ke suatu daerah gitu. Mhm. Eh, Kira-kira itu eh, tapi itu jadi sesuatu yang ini banget nggak sih, keharusan banget sih nalangin dulu, atau ada yang bayar dulu baru dibeliin? Sebenarnya lo bayar dulu juga bisa. Jadi sebenarnya kayak lo belanja Hmm. di Tokopedia lah ya. Lo belanja di Tokopedia, di Shopee kan lo pasti bayar dulu gitu kan. Mhm. Cuman kan karena ini perorangan, sebenarnya buat banyak juga just shipper yang kalau gini, lo serius ya, kalau serius kasih DP kan gitu kan. Mhm, mhm, mhm. Eh, nah itu bisa berlakukan juga. Jadi sebenarnya instead of lo nalangin dulu, lo bisa ngambil DP-nya dulu gitu. Kalau gue kan Paling emang nggak tadi seharga barangnya ya. iya ya, Paling nggak seharga harga barang barang itu. pesanannya kan udah ketahuan harusnya ya. Misalnya bandeng Juana sekotak itu sekarang Iya, berapa gitu. Paling nggak udah heeh. bisa itunya dulu, ongkosnya Iya, belakangan gitu. betul. Bisa Bener bisa kayak juga. gitu jadi. Cuman kan ya itu tadi balik lagi kalau gue kan emang jadi ngerasa beban pada saat misalnya gini nih, orang beli bandeng itu kan 1 kilo ada yang isi 6, ada yang isi 4, ada yang Mhm, isi 2. Pada saat dia mhm. udah bayar yang isi 2, ternyata tuh isi 2 nggak ada. Jadinya kan agak Hmm. kagok ya, tapi pada saat dia belum bayar, eee, kuncinya ada di gue gitu. Maksudnya nggak ada, Mhm, ya mhm. udah gitu. Jadi gue nggak ada keharusan untuk mencarikan dia bener-bener yang isi sesuai dia dengan alasan gue kan udah bayar. Itu loh yang kadang-kadang juga Ya memang memang dipertimbangkan. memang memang ada sih yang kalau udah bayar berarti barangnya harusnya ada gitu, Iya, istilahnya seperti itu. nah itu dia. Tapi cuma di Tokopedia, di marketplace juga ini belum tentu ada juga barangnya. Istilahnya Hmm, beberapa outlet, beberapa toko tuh mengharuskan konfirmasi dulu gitu karena iya mereka nggak rajin betul. update kan. Jadi Mhm. sebenarnya ini bukan halangan besar ya buat yang mau Enggak sih. mencoba. Mhm, mhm. Siapa tahu di situ karena kebetulan mungkin kalian punya kerjaan warawiri misalnya Mhm. daripada mobilnya kosong, bisa Betul. aja buka itu, Buat bantu tapi ngisi tentu bensin aja. ya buat bantu ngisi bensin, tapi Mhm, jelas harus resikonya, diperhitungkan baik-baik gitu. Kalau misalnya mhm. teman-temannya udah yakin banget adalah teman-teman yang baik ya, yang tidak mempunyai aneh-aneh gitu ya, oke lah. Cuman kalau misalnya masih ada kecurigaan-kecurigaan sih, lu sih termasuk berani sih menurut gua gitu istilahnya, dengan Heeh. pesanan-pesanan Mak itu. Cuman tapi dengan pikiran positif sih biasanya yang nah terjadi positif adalah nah, apapun itulah, itu kan kita emang ya. mesti positif lah. Ya, Mmm. kalau kata laki gue, "Lu tuh selalu berpikir bahwa orang lain tuh positif semua deh kayaknya." Jadi, gue juga bilang, "Udahlah, gue yakin lah, gue tiap malam gue doain tuh semua orang, orang baik," gitu. Jadi ya, akhirnya kayaknya sih dapetnya juga orang baik, gitu. Tapi Ya benar termasuk lu kata juga kan? orang, Mhm. amin dibilang baik. Kata-kata orang-orang bijak gitu kan memang tidak ada orang yang terlahir jahat sebenarnya. Iya, Cie, bener, katanya, ya heeh. yang jahat temennya, Iya ja gitu. Oke, Gitu. tapi kegiatan lu sehari-hari jadinya itu, sekarang masih ngurusin anak-anak komplek, Mhm, jalan-jalan, main-main, mhm, segala macam, terus mhm, jatip gitu, terus mhm. nggak ada niat ngantor lagi gitu atau gimana gitu? Gue kebetulan, kalau jalan sama anak-anak udah enggak dulu. Kalau anak-anak sekarang lebih Mmm, main sepeda. mhm. Cuman nggak rutin juga gitu, Oh, paling gue lihat waktu tuh, itu gue lihat ya, mhm, keliling-keliling naik sepedaan ya? ya Lu sepedaan sampai sama ke Parung anak-anak. juga sepedaan lu? Kalau gua sama sepedaan ke Parung sama yang bapak-bapak yang dewasa. Kalau sama anak-anak cuma keliling seputaran Bintaro Oh, aja, iya, jauh juga. heeh. Anak-anak itu kuat kok, terakhir itu kita 17 kilo apa 15 kilo sama anak-anak itu, gitu. Jadi Mhm, bareng-bareng, terus kegiatan anak nggak ada, gue lepasin aja pokoknya tiap sore main aja, main bola gitu ya. Terus, kalau gue sendiri kebetulan minggu kemarin gue akhirnya kerja lagi. Jadi gue kerja lagi, mhm, ke masih kerja dua lagi? gue kerja lagi sekarang, kerja kantoran. Kebetulan kebetulan kerja di, pengolahan air lagi di PDAM. Kalau waktu itu gue di Jakarta, Waduh. gue sekarang di Tangsel, which is KTP gue kan KTP Tangsel ya. Jadi sekarang Mhm. waktunya membangun membangun kota gue nih. Jadi gue kerja untuk Tangsel.
Luar biasa. Ya, Nyalonin aja nyalon anggota DPRD gitu nggak mau? aduh, Jadi takut wali ah, kota, gubernur lah Banten? aduh. Enggak lah, enggak lah. Ya kan kan itu dia kan, selama masih ada yang membutuhkan, ya Mhm, kenapa enggak gitu kan. Toh kebetulan anak-anak juga kan belajarnya di rumah, mhm, masih ada bapaknya yang bisa nemenin. Terus ya udahlah, mungkin emang ini udah jalannya gitu, which is 3 tahun kemarin di rumah. Di rumah itu waktu yang bagi gue, akhirnya gue bisa ngenal banget anak gue tahu minat anak gue di mana, gue tahu karakter anak gue bagaimana, itu mhm. ternyata butuh apa, 3 tahun itu bagi gue luar biasa gitu. Tapi bisa Dan dibilang lo visioner ya? Jadi pada kenapa tuh? saat orang-orang kerja nih, nah lu di Heeh, rumah nih. Tapi begitu heeh. orang-orang di rumah sekarang kerja, nah lu kerjanya di rumah, Iya ya? dipaksa untuk mengenal anak lu segala macam. Nah lu keluar kerja lagi di kantor. Luar biasa visioner banget emang. Iya juga ya, gue baru sadar tuh. Iya. Bener-bener gue baru sadar tuh. Bener kata lu. Iya, begitu. Tapi Mhm, memang penting. Kayaknya mungkin ini ada suatu suatu grand design juga buat orang-orang yang kemarin mhm. sibuk bekerja untuk ayolah di Iya, rumah sama mhm, anak segala macam, liatin anak yang mhm. memang ngeliatin banyak sekali teman-teman gue juga yang pada akhirnya mainnya sama anak juga. Istilahnya Iya iya, betul. biasanya ngumpul, hangout segala macam. Mhm, mhm, Akhirnya sekarang ngurusin anak, ngurusin mhm, sepeda, ngurusin mhm, cupang, ngurusin mhm, koi segala macam mhm kan, mhm mhm mhm. berteman sama tanaman, ya gitu. Iya, makanya Dia kan ngurusin sebenarnya tanaman. banyak Mhm. banyak orang yang akhirnya melakukan hal yang nggak pernah dia pikirin, terutama soal Yap. anak ya. Terutama soal anak itu yang makanya kemarin waktu gua ditelepon Dai TV, gua sebut Mhm. merek nih, karena emang ada concern Nggak yang apa-apa nggak apa-apa. Di sini bebas soal kok, anak belum soal di-endorse. soal anak dibunuh itu ya, anak anak SD dibunuh ibunya sama orang Oh, tuanya. gara-gara itu ya, gara-gara belajar online itu ya? Iya, gara-gara belajar online gitu. Jadi Itu stres apa kali ya? iya pastilah banyak faktor lah namanya orang tua gila, emang dikira gue Ya nggak bener bener stres, gue kelihatannya aja bener bener bener. ketawa-ketawa padahal padahal gue ya stres gue ya paling beginilah akhirnya buka just tip gitu Mhm aja mhm gitu. mhm Jadi mhm. emang 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 kan itu ya, apa namanya, anak itu emang emang titipan sebenarnya tempat kita belajar sih. Gue belajar sama anak gue Mhm. jadi sabar, gue belajar sama anak gue jadi jadi anak-anak lagi gitu. Mhm mhm. Itu sih kalau gue bilang. Momen ini Iya pas iya banget, iya. momen ini pas banget. Keren keren Gitu. keren keren. 2 thumbs up buat lo, buat keluarga Thank lo, you. buat semuanya, buat Is anak lo. Ya ya udah lo. lo dan lo itu keren banget, top banget. Anak lu juga Buat tuh keren tuh suaranya. Gue udah lihat di YouTube oh udah lihat ya? Ya 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 gitu dengan gitu ya. batik hijaunya. Batik, Batik Jarik kebaya, itu, kebaya, kebaya. kebaya ijo, Heeh, kebaya tetep lucu aja banget. bongkar-bongkar. Namanya juga dia, namanya juga anak gue ya, ya please. Nah, makin bangga Gitu. kan punya anak sendiri ya. Gue nangis loh waktu dia juara 3. Oh ya? Oh ya? Itu pas Terharu ya? pengumuman pas pengumuman, ya ampun gini rasanya jadi orang tua bangga. Iya benar itu. Cuman ya itu dia kadang-kadang, apa, begitu dia juara juara, begitu nggak juara itu ada nangisnya juga dia. Dia tidak bisa menerima Dianya kekalahan. ya? Jadi dianya. Jadi emang ada fenomena orang tua yang memaksakan anaknya untuk selalu juara. Ada tuh. Ikutin lomba sini lomba sini lomba sini gitu. Itu emang ada dan menurut gua, ya itu sih sah-sah aja ya menurut orang tua masing-masing kan. Itu kan emang ininya masing-masing kali. Tapi kalau gua sih sekali-kali anak kalah nggak apa-apa kok gitu. Jadi Mhm mhm. dia juga belajar. Tapi anak gue menang cuek aja tuh. Iya Pas iya karena ditanya sebenarnya kalau 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 menang mau mau apa? Mau sepeda apa Yupi? Yupi. Yes! dia dia belum ngerti, anak kita tuh belum ngerti sebenarnya. Iya Orang iya tuanya iya yang iya. bikin rusuh gitu kan. Iya 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 iya. Tapi Seru lah seru 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 dunia seru. anak tuh seru banget, sumpah. Mhm mhm. Cuman luar biasa daya tangkapnya ternyata nggak boleh di-underestimate juga. Mhm. Anak-anak Iya, itu ternyata ternyata kadang-kadang kan, "Ah, anak kecil tahu apa sih gini," tapi ternyata nah itu yang nggak boleh. apa yang lihat itu ternyata terserap dengan cepat dan pada suatu saat keluar gitu. Kadang-kadang gue juga Mhm. kaget, "Hah, belajar dari mana nih?" Gitu.
dari Istilahnya kita. luar biasa, itu kan kayak namanya otak anak ternyata kayak spons ya, menyerap Yep. apapun terus Mm-mm. simpen ya. Moga-moga yang terserap adalah yang baik-baik. So, Amin. thank you banget udah ngobrol-ngobrol Ibu Cecilia Niken Sama-sama dengan aja. kesibukannya, dan besok udah ngantor ya berarti ya, besok ya? Besok ngantor kita. Udah jadi Udah lama karyawan nggak lagi. denger kata ngantor. Udah lama ya Di nggak kantor dengar kata aman? Di ngantor. kantor nggak cluster or apa gitu, semua prosedur, So protokol segala far macam sih, aman? ya prosedur tetap jalan kesehatan. Hmm. So far sih aman-aman aja, masih aman. Moga-moga aman-aman lah semuanya, diberkati dan aman, sehat Amin. walafiat, tidak ada yang kurang suatu apa. Thank you Iya. banget dan atas inspirasinya. Mungkin besok gue mau ke Bogor, ada yang mau just tip Bogor, dekat banget Bogor. Bogor bisa jalan sendiri kalau gue mah. Bisa naik sepeda ya. Ember, deket kok lewat Parung. Yes, oke. Dan untuk menutup segmen ini, gue mau kasih sebuah lagu dari baru dirilis sama temen gue. Album terbarunya dia yang judulnya Akhir Penantian, bisa didapatkan di Spotify. Itu keren-keren banget lagunya. Silahkan, namanya Yonatan Andi Gunawan. Nah, dia adalah seorang gitaris yang asik banget lah gitarisnya. Jadi sekarang kita mau dengerin, saya share screen dulu. Share audio dulu. Yes. Nah, ini yang namanya Nathan. So, thank you banget Niken. Sampai jumpa. Ntar kalau ada cerita-cerita lagi, kita cerita-cerita lagi ya. Yes, thank See you ya, you. Sukses. Bye. Bye.
Yes. Sampai lupa kan. Was a song from my friend, great gitaris ya, gitaris keren banget namanya Yonatan Andi Gunawan yang baru saja mengeluarkan albumnya ya, full album yang judulnya Akhir Penantian. Yonatan Andi Gunawan. Bisa di-search aja di Spotify atau di YouTube ada lagu-lagunya. Ada 5 lagu di situ. Dan kalau lo coba buka sebuah lagu yang judulnya Let's Go itu lagu pertama di albumnya dia, di urutan pertama itu kalau gua ngerasanya gue teringat akan kulikan-kulikannya si Liri Tenaur. Cie. Bacanya Liri Tenaur atau Liri Tenur? Ayo, ada yang tahu nggak? Silakan tulis di mana di Facebook untuk apakah sebenarnya bacanya Liri Tenawar dan atau Liri Tenur ya. Segera aja kalau mau dengerin lagu-lagunya asik buat nemenin lo semua begadang, bekerja, belajar, apapun itu. Lagu-lagunya enak-enak banget. Ada 5 lagu. Let's Go, So In Love With You, Hadapi Dengan Senyuman, yang tadi baru kita dengar ya, itu adalah Hadapi Dengan Senyuman, membuat lo tersenyum nggak? Apapun yang terjadi di depan lo, beban segala macam, hadapi aja dengan senyuman. Think positive and it will be good anyways. Kayak yang lagu keempatnya namanya juga All Things for Good. Dan lagu kelimanya ada Akhir Penantian sesuai dengan judul albumnya si Bang Yonatan Andi Gunawan. Selamat Bang Yonatan atas rilis lagunya. Buat semuanya anak Tropikers yang ada di sini yang mau share-share tentang usahanya, jualan apa, rilis lagu, or apa-apa, silahkan ya, silahkan aja. Silahkan aja nih kayak ada di ticker di bawah ini nih. Kita punya sosial media Twitter, tweet gue jadi blank. Twitter, Instagram, Facebook itu ya ada semua dan semuanya sama. ID-nya Anak Tropis Here. Anak Tropis Here, bukan Anak Tropis is here ya. Anak Tropis Here. Lo coba aja kalian di situ, coba kontak kita atau kalau mau langsung submit juga bisa ke email anaktropishire@gmail.com. Ntar kita lihat nih ya, harus di ini dulu, kurasi dulu. Kalau asik pasti gue akan angkat dan gue taruh di episodenya ngobrol bareng anak tropis. So lo semua teman ngobat dan anak tropis, thank you banget atas atensinya pada hari ini. Atensi ya. Atas atensinya pada hari ini, semoga narasumbernya full faedah, tidak seperti hostnya unfaedah. Host sih harus selalu unfaedah. Uh, dimanapun lo berada. Dan ya itu aja, semoga apapun yang terjadi besok udah Senin lagi, siap-siap kerja lagi, siap-siap dengan kesibukan hari-harinya maupun dari rumah. Walaupun dari rumah PSBB diperpanjang kan ya, jangan dilihat itunya, jangan dicek terus di sosial media udah berapa korbannya, tapi tetap berpikiran positif bahwa semuanya ini akan berlalu juga. So Vito Gama undur diri. Thank you very much for your attention. See you next week.